Sawadipen, kun pen yang rai. Kumaha daramang para antek-antek alur cerita lorong film yang berada di rumah, di luar rumah, dan di luar angkasa semuanya. Semoga kalian pada sehat dan kuotanya pada banyak. Amin, amin. Kali ini Bang Ijon akan membahas sebuah film bergenre drama action yang berasal dari negeri Thailand. Film ini berjudul Coklat. Film yang dirilis tahun 2008 ini disutradarai oleh Pracha Pinkau dan diperankan oleh Yanin Jija, Hiroshi Abe, Pongpat Wachirabunjong, dan banyak lagi yang lainnya. Film ini berfokus pada seorang anak yang mempunyai kebutuhan khusus atau kita sebut autisme. Di balik kekurangannya, dia mempunyai kelebihan yang sangat luar biasa, di mana dia mampu menirukan semua hal yang dia lihat sampai 99% mendekati aslinya. Tidak sampai di situ, ternyata ada gejolak perseteruan antara orang tuanya dan juga gangster-gangster di sana. Oke bosku, kita lanjut saja pembahasannya. Tarik Mas Bray. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita kenalan dulu dengan para pemain-pemainnya. Yang pertama ada Zen, anak yang autis atau tokoh utama. Kedua ada Musashi, bos gangster Yakuza atau ayah kandung dari Zen. Yang ketiga ada Jin, ibu dari Zen, seorang wanita bekas anggota gangster di Thailand. Yang keempat ada Dino. Dino ini adalah bos besar dari gangster Thailand atau musuhnya dari Musashi. Yang kelima ada si Bencong atau asisten dari Dino. Yang keenam ada si Gendut. Dia adalah keponakan dari Zen atau saudaranya lah gitu. Lanjut Mas Bro. Di awal film berfokus pada Musashi. Musashi adalah bos gangster Yakuza Jepang yang tengah bernegosiasi dengan Dino. Dino adalah seorang bos gangster wilayah Thailand. Musashi menginginkan wilayah kekuasaan yang dipegang oleh Dino. Namun Dino tidak memberikan daerah kekuasaannya kepada Musashi, hingga terjadilah sedikit keributan di antara mereka. Asisten Dino yang bernama Jin membuat Musashi jatuh cinta kepadanya. Dan di belakang Dino, Jin menjalin hubungan dengan Musashi. Hingga hubungan gelap Jin dengan Musashi diketahui oleh bosnya sendiri, yaitu Dino, yang membuat Dino marah kepada Jin. Ternyata selama ini Dino juga menyukai Jin, asistennya sendiri. Berpindah pada Dino, dia membawa Jin di mobilnya. Namun Dino yang terlanjur marah membawa Jin ke tempat Musashi dan membunuh semua anak buah Musashi. Dino menyuruh Jin untuk pergi dengan Musashi dan dia mengancam kalau Musashi dan Jin masih terlihat di wilayahnya, maka dia akan membunuh mereka semua. Beberapa bulan kemudian terlihat Jin tengah hamil besar dan singkat cerita lahirlah anaknya seorang perempuan. Namun anaknya itu mengalami sedikit gangguan pada otaknya yang membuat perkembangannya agak sedikit terganggu. Masih dengan Jin, Jin memberikan nama pada anaknya yaitu Zen. Waktu berlalu, Zen hidup berdua bersama ibunya. Sedangkan Musashi ayahnya pulang kembali ke Jepang. Berpindah pada Musashi. Musashi menerima surat dari Zen di Thailand.
Zin menceritakan tentang keadaan anaknya kepada Musashi. Musashi yang mendengarnya merasa sedih. Scene berpindah pada Dino. Dino adalah bos gangster Thailand yang diperlihatkan pada awal film tadi. Dia mendapatkan kabar dari si bencong asistennya bahwa Zin masih berhubungan dengan Musashi. Dino yang mendengar berita tersebut langsung marah. Dan pada esok harinya langsung mendatangi rumahnya Zin. Dino yang marah memotong jari kaki Zin sebagai peringatan terhadapnya agar tidak menghubungi Musashi lagi. Zin yang ketakutan akhirnya berpindah rumah agar jauh dari gangguan Dino dan anak buahnya. Di tempat tinggal mereka yang baru, mereka bersebelahan dengan tempat latihan Muay Thai. Waktu pun terus berlalu. Zen, anaknya Musashi, kini telah tumbuh jadi anak pada umumnya. Kini Zen berusia 7 tahun. Zen yang selalu melihat orang berlatih Muay Thai ingin menirunya. Dia dapat meniru semua gerakan yang dia lihat dengan benar. Dia melatih pukulan dan tendangannya setiap hari. Sedangkan Zin, ibunya, hanya bisa mendukung keinginan anaknya. Berpindah pada Zin. Zin yang semakin tua mulai mengalami sakit-sakitan. Dia bekerja di sebuah rumah makan untuk menyambung hidupnya bersama anaknya Zen. Lanjut Mas Bro. Di suatu malam Zin melihat seorang anak kecil di jalanan yang sedang dipukuli oleh teman-temannya. Zin pun membawanya lalu kemudian dia pun merawatnya. Berpindah pada Zin. Zen kini telah remaja. Kini kemampuannya sangat bertambah di mana refleksnya sangat baik. Dia mampu menangkap apa saja yang dia lemparkan ke arahnya. Kemudian Zen dan si gendut mengadakan pertunjukan di jalanan untuk mencari uang tambahan. Tapi saat pertunjukan ada seseorang yang membuat rusuh. Dia melemparkan pisau ke arahnya Zen. Tapi Zen pun mampu menghajar para berandalan-berandalan tersebut. Kembali kepada Zin. Zin kini tengah sakit kanker yang mengharuskan dia untuk berobat jalan. Keadaan ini diketahui oleh si gendut. Dia pun mencari cara untuk membantu bibinya tersebut. Dia tidak sengaja menemukan catatan orang-orang yang berhutang kepada bibinya. Dia pun berniat untuk menagih orang-orang tersebut. Esok hari pun tiba, si gendut dan Zen datang ke bos pabrik es untuk menagih hutang kepadanya. Namun pemilik pabrik tersebut malah memarahi mereka dan mereka pun diusir. Zen yang mengingat ibunya langsung kembali menagih hutang tersebut. Tapi anak buahnya malah menghajar mereka. Di saat Zen dihajar oleh anak buah bos pabrik tersebut, Zen mengingat semua gerakan dan teknik-teknik Muay Thai. Dan Zen pun menghajar mereka satu persatu. Hingga bos pabrik tersebut memberikan uang untuk membayar hutang. Di lain hari Zen kembali menagih orang yang berhutang kepada ibunya. Dan kali ini pun mereka malah dipermainkan. Zen yang sudah muak langsung menghajar mereka semua. Meskipun jumlah mereka sangatlah banyak. Dan Zen pun berhasil mendapatkan uang tersebut. Dan mereka pun langsung membayar biaya pengobatan Zin ibunya yang berada di rumah sakit. Zin pun berpindah pada Dino. Dia mendapatkan laporan dari anak buahnya bahwa anaknya Zin datang menghajar mereka semua. Mereka memberitahu Dino bahwa anaknya Zin sangatlah hebat. Dino yang mendengarnya pun sedikit gusar akan kejadian tersebut. Masih berfokus pada Zen dan juga si gendut.
Kini dia datang kembali kepada orang yang berhutang kepada Jin ibunya. Dia pergi ke pasar daging untuk menagih uang tersebut. Namun di sini Zen sangat takut dengan lalat yang berada di sana, hingga dia sangat tidak terkontrol. Namun datanglah si gendut untuk membantu Zen. Di sini pun mereka dihadang lagi oleh orang-orang di sana. Mereka menyerang Zen dan juga si gendut. Serangan dan sabetan pisau mereka layangkan kepada Zen. Namun kali ini juga dia mampu mengalahkan mereka semua satu demi satu. Hingga uang hutangnya pun dia dapatkan. Berpindah pada Jin. Jin merasa curiga kepada si gendut. Bagaimana cara mereka mendapatkan uang-uang tersebut? Jin yang memaksa si gendut untuk jujur akhirnya mengetahui dari mana asal muasal uang tersebut. Di sini Jin baru mengetahui bahwa uang-uang yang mereka dapatkan adalah hasil dari menagih hutang kepada orang-orang yang dulu pernah berhutang kepadanya. Dan tanpa si gendut ketahui bahwa bibinya ini dulunya adalah seorang kaki tangan gangster. Dan Jin pun tahu bahwa masa lalunya akan segera datang. Lanjut lagi Mas Bro, masih dengan si gendut. Si gendut disuruh Jin untuk mengantarkan surat pada ayahnya Jin yang berada di Jepang. Dia dikirim surat itu lewat seorang warga Jepang yang berada di sebuah restoran. Namun ketika si gendut hendak keluar, anak buah Dino yang sudah lama mengawasi mereka datang. Dino yang mengetahui Jin mengirim surat pada Musashi, dia takut Musashi datang kembali ke Thailand. Berpindah pada Musashi, dia telah menerima surat dari Jin di Thailand tentang keadaannya saat ini. Musashi pun langsung menyuruh anak buahnya untuk melihat ke rumahnya Jin. Namun Jin telah pergi dengan anaknya. Lalu tidak begitu lama datanglah anak buahnya Dino dan anak buah Musashi pun langsung bersembunyi. Anak buah Dino pun masuk ke rumahnya Jin yang ternyata sudah kosong. Saat mereka melaporkan keadaannya di sana kepada Dino, mereka langsung ditembak oleh anak buah Musashi yang berada di sana. Namun tidak begitu lama anak buahnya Musashi pun diberondong habis oleh Dino yang berada di belakangnya. Musashi yang mengetahui keadaannya semakin memburuk pun memutuskan untuk pergi mengunjungi keluarganya yang berada di Thailand. Kembali ke Jin, dia dan anaknya Zen datang ke markas besar Dino. Jin meminta mengembalikan keponakannya, namun Dino nampaknya tidak senang dengan perlakuan Zen anaknya yang sudah menghajar semua anak buahnya Dino. Dan setelah negosiasi gagal, terjadilah pertengkaran di antara mereka hingga terjadi saling tembak-tembakan di sana yang membuat asisten Dino yaitu Abang Bencong terbunuh. Dino yang melihat kejadian itu langsung menangkap Jin. Namun Jin yang mengetahui ibunya ditangkap oleh Dino langsung mengejar Dino. Oke lanjut Mas Bro. Sementara anak buah Dino terus menyerang Zen. Walau kalah jumlah, tapi Zen yang punya keahlian Muay Thai pun berhasil menjatuhkan anak buah Dino satu persatu. Pada Zen tidak terkalahkan, Dino pun mengerahkan semua anak buahnya untuk membunuh Zen. Setelah semua anak buah Dino turun, akhirnya Zen pun tumbang. Namun tanpa disangka, Musashi ayahnya Zen pun datang, yang membuat semua anak buah Dino langsung siaga. Musashi langsung menyerang Dino dengan pedangnya yang dibawa dari Jepang. Ketika Dino ingin menusuk Musashi, Zen yang melihatnya pun langsung menghalanginya. Dan Zen pun tewas tertusuk pedang yang dipegang oleh Dino. Berpindah pada Zen. Zen yang melihat ibunya tewas pun langsung marah. Dia langsung mengejar Dino untuk membunuhnya. Setelah lama Zen mengejar Dino, dia akhirnya pun bisa membunuh Dino. Dino terjatuh dari atas gedung yang membuat dirinya langsung tewas saat itu juga. Setelah Dino dan semua anak buahnya tewas, akhirnya film Coklat pun berakhir. Banyak sekali pesan-pesan penting yang ingin disampaikan di dalam film ini.
Salah satunya adalah keluarga adalah segalanya. Maka jika ada yang mengganggu keluargamu, siapa saja itu, yo bantai saja. Terima kasih kepada para antek-antek lorong pinang yang berada dimanapun juga. Saya beserta para ibu-ibu rumah tangga lainnya mengucapkan terima kasih.